Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu tetapkan taufik hidayah dan inayahnya di dalam hati kita sampai nanti kita meninggalkan dunia sementara ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita ingin membahas tentang zakat fitrah dan fidyah. An Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri lis-shaimi tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafas. Paman addaha qabla salati, paman addaha qabla khurujis salati fahuwa zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salat fahuwa sadaqatun minas sadaqat, atau kama qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk membersihkan puasanya orang yang berpuasa tersebut dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor. Jadi nilai zakat fitrah dinisbahkan bagi puasa. Kenapa zakat fitrah itu di akhir Ramadan? Kenapa zakat fitrah itu bagi orang-orang, disyariatkan di bulan Ramadan atau di penghujung Ramadan? Gunanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya puasa kita diterima oleh Allah, karena mungkin sepanjang hari di bulan Ramadan atau di malam hari kita terlibat dengan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sianya diantaranya main handphone, itu hal-hal yang tidak penting, atau menonton TV, atau mendengarkan berita yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Sedangkan rafas yaitu kata-kata kotor. Maka supaya puasa disempurnakan oleh Allah di penghujung Ramadan, Nabi syariatkanlah zakat fitrah. Yang kedua fungsinya kata Nabi ta'matul lil masakin, supaya bisa dimakan oleh orang-orang miskin pada pagi hari Idul Fitri kemudian sampai sore harinya, sehingga lebaran bukan hanya dirasakan oleh sebagian orang tapi juga dirasakan bagi setiap kaum muslimin. Maka siapa saja kata Nabi yang membayar zakat fitrah sebelum berangkat melakukan salat Idul Fitri, maka zakatnya sah. Tapi apabila zakat fitrah dibayar selesai salat sebelum matahari tenggelam, zakatnya sah, tapi fadilahnya tidak lagi fadilah zakat, sudah seperti sedekah yang lain. Namun bagi orang yang membayar zakat fitrah setelah tenggelam matahari pada hari raya Idul Fitri, maka hukumnya haram dan tetap wajib dibayar. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Basnas meminta kita untuk mengumpulkan zakat fitrah lebih awal untuk memenuhi tuntutan kedua dari hadis di atas, ta'matul masakin, bisa dinikmati oleh orang miskin. Nah, kalau sekiranya dibagikan, kita keluarkan zakat fitrah pada malam Idul Fitri atau sebelum berangkat sholat, siapa yang akan membagi kepada mereka?
Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakal fitri sa'an min tamrin wa sa'an aw sa'an min sya'irin lil alal hurri wal abdi wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari buah kurma atau 1 sok dari gandum. Kewajiban ini terhadap budak sahaya. Pada hari ini tidak ada budak sahaya. Kemudian terhadap orang merdeka, terhadap laki-laki, terhadap perempuan, terhadap orang yang sudah balik, terhadap orang yang masih kecil sekalipun dari kaum muslimin. Maka setiap bayi yang lahir beberapa menit sebelum tenggelam matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan wajib difitrahkan. Tapi kalau bayi itu lahir beberapa menit setelah azan berkumandang pada malam takbiran, bayi itu tidak wajib difitrahkan. Dan orang yang meninggal beberapa menit setelah matahari tenggelam wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Sedangkan orang yang meninggal beberapa menit sebelum azan maghrib berkumandang pada akhir Ramadan tidak wajib difitrahkan. Jadi wajib fitrah itu adalah hidup di dunia, manusia itu dalam keadaan hidup di dunia menyaksikan tenggelamnya matahari, itu yang diwajibkan untuk zakat fitrah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis tersebut Nabi sebutkan hanya korma dan gandum. Sementara beras tidak disebutkan. Maka berdasarkan sumber hukum di dalam syariat Islam, yaitu sumber yang ketiga, yaitu kias, maka beras boleh untuk menjadi pembayar zakat fitrah walaupun tidak ada dalam hadis. Nah, begini yang perlu kita pahami, pemahaman yang muncul di akhir zaman sedikit menyimpang. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada generasi, ada sekelompok pengajian atau keyakinan yang mengatakan kalau tidak ada dalam hadis tidak boleh. Kalau tidak ada dalam hadis tidak sah. Kalau memang begitu hukumnya, tentu zakat fitrah dengan beras tidak sah, karena tidak ada dalam hadis. Tapi karena sumber itu ada 4, Quran, hadis Nabi SAW, qiyas dan ijma ulama, maka beras termasuk yang wajib untuk dizakatkan dan yang termasuk yang sah dibayarkan sebagai zakat fitrah. Kenapa? Karena gandum yang disebutkan dalam hadis tersebut dengan kurma itu sama-sama makanan pokok. Maka setiap makanan pokok sah untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah. Nah, dalam hal ini perlu juga kita pahami bahan pokok, makanan pokok yang mana yang sah dibayarkan sebagai zakat fitrah. Apa ubi termasuk? Menurut penjelasan dan pembahasan para ulama, yang sah dibayarkan zakat fitrah itu dalam hadis itu adalah kurma kering. Kenapa disebut kurma kering? Kenapa tidak kurma basah? Karena kurma basah tidak bisa disimpan tahan lama, maka disebutkanlah kurma kering. Kalau orang berzakat dengan kurma basah tidak sah. Maka ulama simpulkan syarat sah untuk dibayarkan zakat fitrah makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama. Nah, mohon maaf sebelumnya, maka ubi tidak termasuk makanan pokok yang sah dibayarkan sebagai zakat fitrah. Itu sebabnya Basnas mengalami problem ketika mereka menerima zakat fitrah dari ubi. Sehari alhamdulillah, 2 hari, 3 hari kalau nggak dibagikan, 4 hari, 7 hari kalau nggak dibagikan, tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ini masalahnya yang terjadi di tempat kita.
karena ubi itu tidak cukup syarat untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis itu Nabi katakan sok. Nah, sok ini ukuran Arab. Berapa satu sok? Menurut mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, satu sok itu, menurut 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, satu sok itu 4 mud. Sepakat para ulama, satu sok itu 4 mud. Tapi berapa satu mud tersebut? Nah, menurut 3 imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, satu mud itu 7 on. Maka zakat fitrah menurut 3 mazhab tersebut 2,8 kilo. Maka Basnas mengenapkan 3 kilo supaya enggak susah menimbangnya. Maka 2,8 kilo adalah zakat, 2 onnya adalah sedekah. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, satu mud itu bukan 7 on, tapi 1 kilo. Maka satu sok itu 4 kilogram. Satu sok 4 kilogram. Nah, pada hari ini kaum muslimin dihadapkan kepada ketika membayar zakat fitrah itu tidak punya mazhab. Kenapa saya katakan tidak pakai mazhab? Ketika kaum muslimin membayar zakat fitrah pakai uang, tidak pakai beras. Ini orang yang tidak bermazhab. Membayar zakat fitrah dengan uang, membayar zakat fitrah dengan uang, tidak ada satu mazhab pun yang mengakuinya kalau bapak ibu bayar dengan jumlah yang ada sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, menurut mazhab Imam Maliki, 3 ulama ini mengatakan tidak boleh zakat fitrah pakai uang, harus pakai beras. Ada satu ulama yang membolehkan zakat fitrah pakai uang, yaitu Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah, menurut beliau, satu sok itu bukan 3 kilo, bukan 2,8 on, tapi 4 kilogram. Sementara bapak ibu membayar zakat fitrah pakai uang dengan nilai 3 kilo. Jadi enggak pakai mazhab. Enggak ada satupun mazhab yang mengakuinya. Ketika nanti datang ke akhirat, diadili zakat fitrah bapak ibu, bapak bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai uang. Oh, kata Imam Abu Hanifah, sah menurut saya zakat fitrah kamu itu pakai uang. Tapi enggak cukup. Karena menurut saya bukan 3 kilo, tapi 4 kilo. Nah, ketika kita minta diadili dengan mazhab Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali, kata beliau jumlahnya menurut kami cukup. Nilainya cukup, tapi benda pembayarnya enggak sah. Nah, berarti zakat fitrah yang kita lakukan itu tidak ada satu mazhab pun yang mengakui kesahannya. Nah, kalau bapak ibu ingin membayar zakat fitrah pakai uang, boleh pindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah, tapi pindah secara total, yaitu nilai uangnya senilai 4 kilogram beras. Tapi kalau tidak mau membayar per jiwa senilai uang 4 kilogram, maka pengennya cuma 3 kilo, maka harus bayar pakai beras. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan para ulama fuqaha tentang zakat fitrah supaya tidak salah di dalam menunaikannya. Kita tidak mewajibkan bapak ibu mengikut satu mazhab. Boleh pilih mazhab Hanafi, boleh mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki juga boleh, tapi jangan dicampur aduk. Nah, jangan dicampur aduk. Ikut jumlahnya, ikut 3 mazhab, ikut bendanya, ikut mazhab yang lain. Ini tidak akan ketemu kesepakatan ulama tentang ibadah yang kita lakukan itu sah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah fidyah. Nah, fidyah bagi wanita hamil dan menyusui
wanita hamil dan menyusui kalau dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, atau mengkhawatirkan keselamatan diri dan anaknya, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Tidak wajib bayar fidyah. Yang wajib adalah qada puasa. Hari ini, tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Tahun depan lagi masih menyusui karena menyusuinya 2 tahun. Tahun depannya lagi hamil, tahun lagi menyusui. Sampai habiskan semua anaknya dulu, baru qada semuanya. Enggak ada masalah. Tapi tidak wajib fidyah. Siapa yang wajib fidyah? Wanita hamil, wanita menyusui, kalau dia tidak puasa karena gara-gara mengkhawatirkan anaknya. Terhadap dirinya dia tidak khawatir, kuat, cuman mengkhawatirkan keselamatan anak. Di saat itulah wanita hamil dan menyusui wajib bayar fidyah dan wajib juga mengqadha. Jadi mengqadha itu enggak lepas, mesti diqadha. Siapa yang tidak wajib mengqadha? Hanya 2 orang yang boleh puasanya dibayar dengan fidyah tanpa qadha. Yang pertama, orang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh. Yang kedua, orang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa. Ini memang enggak perlu diqadha, itu langsung di fidyah. Nah, fidyahnya berapa? Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dikatakan fidyah itu 1 mud. Nah, fidyahnya cuma 1 mud. 1 mud itu 7 on. Jadi sehari enggak puasa cuman bayar 1 hari 7 on beras. Kalau mau dicukupkan 1 kilo lebih baik. Nah, jangan sampai masuk ke dalam pemahaman pada hari ini fidyah itu memberi makan orang miskin. Memberi makan itu berarti senilai dengan 1 bungkus nasi. Sehingga berapa 1 bungkus nasi? 40.000. Akhirnya dikatakan fidyah 40.000. Ini pendapat yang tidak berdasar. Karena dikatakan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih itu, memberi makan itu maksudnya bukan memberi nasi bungkus, tapi memberi makanan pokok. 1 hari puasa 1 mud sama dengan 7 on beras. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian keterangan para ulama tata cara dalam membayarkan zakat fitrah dan fidyah. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan jagal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.